Andai kata benar jiwa atau roh itu sangat berkuasa, yang utama jasmani ini tidak berguna. Kalau seseorang buta, rohnya tidak bisa melihat sendiri, mentalnya tidak bisa melihat sendiri, tanpa alat, tanpa landasan yang disebut dengan mata, dan juga sasaran yang dilihat, rupa. Itulah yang dikatakan majjhima dhamma, pandangan sebagai jalan tengah. Bukan tang jiwang tang sarirang yang akan mendorong seseorang untuk memuaskan hawa nafsu. Bukan anyang jiwang anyang sarirang yang mendorong orang untuk menghancurkan jasmaninya, merusak jasmaninya supaya sang jiwa bisa bebas. Bukan, keduanya adalah ekstrim. Majjhima dhamma menunjukkan kepada kita bahwa kesadaran, bahwa mental itu sangat erat hubungannya dengan jasmani. Jasmani itu landasan yang diperlukan oleh mental kita. Memang tidak sama, tetapi tidak terpisahkan. Itulah jalan tengah sebagai pandangan. Majjhima dhamma. Kemudian ibu bapak dan saudara, jalan tengah sebagai patipada, jalan tengah sebagai praktek untuk menyelesaikan penderitaan ini, yang sesungguhnya penderitaan itu kita sendiri yang membuatnya, bukan hukuman, bukan datang dari luar, tetapi mental kita sendiri yang membuatnya. Guru agung kita pernah mengalami dua cara hidup yang ekstrim. Sebagai pangeran putra mahkota yang selalu bergelimang dengan kenikmatan, kemegahan, kenyamanan. Kemudian beliau meninggalkan itu dan menyiksa diri selama 6 tahun. Sampai beliau hampir meninggal dunia. Karena pandangan yang ekstrim bahwa jasmani ini kotor, jasmani ini belenggu, jasmani ini penjara, harus dihancurkan supaya jiwa tidak melekat pada jasmani dan bisa bebas merdeka. Guru agung kita mengalami kedua macam cara hidup yang ekstrim ini. Oleh karena itu di dalam khotbah yang pertama beliau mengatakan ubo ante anupagama. Kedua ujungan ini anupagama harus dihindari. Majjhima patipada tatagatena abhisambuddha. Inilah jalan tengah yang telah disadari dengan terang dan jelas oleh Tathagata. Tathagata demikian beliau menyebut dirinya sendiri. Ibu, bapak dan saudara, pada perayaan Waisak yang lalu saya menyinggung sedikit. Jalan tengah ini bukan jalan kompromi. Jalan tengah ini bukan jalan hibrid. Perayaan Waisak, perayaan Asada malam hari ini hibrid. Saudara mengerti tentu. Jalan tengah bukan jalan kompromi. Jalan tengah bukan jalan hibrid. Mengambil dari sini sedikit, dari sini sedikit. Inilah yang di tengah. Mengapa demikian? Kami mempunyai perumpamaan yang sangat jelas untuk menjelaskan bahwa jalan tengah itu bukan jalan kompromistis, bukan jalan hibrid. Karena di sisi kanan, di sisi sini, di sisi situ, sebagaimana jalan, di sisi sini jurang, di sisi situ jurang.
Kita harus berjalan di jalan ini. Inilah jalan tengah. Kalau Anda sekalian kemari masuk jurang, kalau Anda ke situ masuk jurang. Oleh karena itu jalan tengah bukan jalan kompromi, bukan jalan hibrid. Ibu, bapak, dan saudara, jalan tengah itulah jalan yang satu tetapi 8 unsur. Guru Agung mendahului dengan samaditi, pandangan yang benar. Karena 2 pandangan yang saya singgung di depan bisa mempengaruhi peri kehidupan seseorang. Oleh karena itu pandangan Anda sekalian, ibu bapak sekalian harus benar. Tidak berpandangan yang akan mencelakakan ibu bapak masuk ke jurang ini atau ke jurang itu. Secara garis besar, pandangan benar adalah pandangan bahwa kejahatan akan menghancurkan kita dan menghancurkan orang lain, termasuk lingkungan. Bahwa kebaikan akan bermanfaat untuk kita dan berguna untuk orang lain. Jangan melakukan kejahatan, keburukan. Banyaklah melakukan kebajikan. Karena kejahatan akan berbuah penderitaan. Dan kebaikan akan berakibat kebaikan. Pandangan benar adalah pandangan tentang hukum karma. Pandangan benar itulah yang menuntun pikiran kita untuk berpikir yang benar. Pandangan benar dan pikiran benar akan menjadi pembimbing ucapan, perbuatan, dan penghidupan yang benar. Ucapan kita, perbuatan kita, penghidupan kita tidak sampai menghancurkan kita. Karena keburukan itu tidak baik. Dan juga menghancurkan orang lain. Ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar haruslah ucapan, perbuatan, dan penghidupan yang baik. Karena yang baik itu berguna untuk kita dan bermanfaat untuk orang banyak. Tetapi, ibu, bapak, dan saudara, menghindari kejahatan, tidak melakukan kejahatan dan menambah kebajikan, tidaklah bisa membersihkan mental kita sepenuhnya. Bisa saja kita menghindari kejahatan dan melakukan banyak kebajikan, tetapi keakuan, kecongkaan, keinginan untuk mendapatkan yang lebih banyak, belumlah lenyap. Dan kalau keinginan mendapatkan yang lebih itu terhalang, timbullah kebencian. Ini adalah urusan mental, bukan urusan ucapan, perbuatan, dan penghidupan. Mental ini harus dibersihkan dengan usaha ke dalam yang benar, kesadaran yang benar, awareness, dan meditasi yang baik. Kalau kesadaran kita ini kita pertajam, kita berusaha ke dalam untuk mempertajam kesadaran kita, keawasan kita, dan ketenangan mental dengan bermeditasi, maka ucapan, perbuatan, dan penghidupan kita akan benar. Benar karena kesadaran kita yang menuntun. Bukan lagi pandangan atau pikiran yang didapat dari ajaran. Kesadaran kita sendiri yang berkembang, ketenangan batin kita sendiri yang berkembang akan menjadi penuntun perilaku kita. Itulah ibu, bapak, dan saudara secara garis besar jalan tengah. Dengan jalan tengah maka kita akan mempunyai perilaku yang baik, yang tidak merugikan orang lain, tidak merugikan masyarakat, termasuk
saudara menulis WA seenaknya, kemudian menggunakan medsos sembrono. Berkali-kali saya ingin mengingatkan, meskipun cerita itu, gambar itu benar, bukan hoax, janganlah tergesa-gesa dibagi. Orang yang menerima itu belum tentu kuat mentalnya menerima gambar saudara, menerima berita dari saudara. Mereka bukan arahat, mereka bukan orang suci. Pikirkan itu kalau Anda ingin men-share. Apakah itu berita, apakah itu foto, apakah itu peristiwa, meskipun benar. Kalau Anda sekalian, kalau kita menjaga perilaku kita, ucapan kita, perbuatan kita, berpenghidupan yang benar, punya usaha ke dalam meningkatkan kesadaran kita, sati awareness kita, dan bermeditasi, maka kotoran batin itu mulai bersih. Kotoran batin yang mulai bersih itulah akan menimbulkan kebahagiaan. Anda tidak perlu mencari kebahagiaan, tidak perlu mengejar kebahagiaan. Tetapi pada saat kotoran batin itu berkurang, maka kebahagiaan akan muncul. Ibu, bapak, dan saudara, inilah Majjhima Patipada, praktek jalan tengah yang bisa dipraktekkan oleh siapa saja. Tidak harus mengikuti upacara-upacara, membaca parita yang sulit-sulit, kalau bisa memang baik. Tetapi praktek jalan tengah tidak membutuhkan ritual, tidak membutuhkan upacara, juga tidak membutuhkan wisuda-wisuda. Jalan tengah ini adalah jalan yang universal. Tidak melakukan kejahatan, banyak melakukan kebaikan, menjaga perilaku kita, tidak merugikan orang lain, yang juga merugikan diri kita sendiri. Apakah itu bukan universal?